Saya menceraikan istri itu karena saya dilaporkan atas tuduhan gak baik terhadap istri dan mertua ke Pemkab Sukabumi, sehingga saya mendapat teguran keras dan ancaman dilanjutkan dengan hukuman. Pengaduan ini dilakukan pada saat saya baru saja seminggu mendapat kelulusan CPNS, satu-satunya yang lulus itu saya. Dan waktu itu saya kemudian saya menerima SK fotokopi surat tugas ke Surabaya. Nah, tuduhan ini tidak ada pembelaan penyelurusan dari istri dan mertua, ya, sehingga menjadi permanen. Makanya dilanjutkan ada hukuman untuk saya. Lalu pembulian, ya. Akibat ada pembulian itulah makanya akhirnya ya udah terpaksa saya harus mengajukan proses perceraian untuk menjelaskan secara hukum bahwa istri ini mertua lah yang tidak baik yang sebenarnya terhadap saya, bukan saya. Nah, dan saya melakukan pembelaan itu ya dengan mengungkap aib istri dan mertua jadinya kan. Nah, sementara teman-teman itu nggak suka. Aneh ini ya kan. Saya dari satu sisi saya dituduh nggak baik terhadap istri dan mertua, tetapi saya tidak boleh membela diri mengungkap aib istri dan mertua. Dia kurang ajar nih mereka ini. Akibatnya itulah saya mengajukan proses perceraian terhadap istri. Waktu saya ditugaskan jadi tukang sapu waktu itu, saya nggak terima gitu. Nah inilah pada saat sekarang ini saya diberhentikan dari PNS, sehingga saya perintahkan mantan istri saya untuk mengambil SK pemberhentian PNS dari PNS di Pemkab Sukabumi. Lalu mantan istri saya ini mengambil ke sana dan dia ternyata melakukan aksi marah besar di hadapan pejabat-pejabat di Pemkab Sukabumi ini, sampai dia membanting pintu. Video rekaman ini dia sendiri yang membuat, yang merekam, dan ini silakan saksikan, tontonlah selengkapnya, jangan sampai menimbul fitnah kalau hanya menonton covernya saja. Oke. Ya, izin sambil jalan, Bu. Iya, Pak. Enggak, Bu. Saya mau rekam aja. Oh ya, memang kita ada satu aturan, ada ketentuan yang sifatnya situ lagi mungkin ya Pak Pen ya, dibuat dan berita acara acaranya atau nanti ini berita acara yang PBN ini ada data, udah ada yang kapan data berkas ada. Ditelepon aja tuh. Bikin KTP di sempat konsul dengan BKM, dihitung masa kerja si bapaknya, alhamdulillah sudah cukup masa kerja, memenuhi syarat, diberikan hak pensiun Bu. Jadi kemudian izin dari sisi pemberhentiannya dengan tadi atas permintaan sendiri, tetapi memiliki hak-hak kepegawaian karena kebetulan masa kerjanya lebih dari 20 tahun, kemudian usia sudah di atas 50 tahun. Tapi kalau masa kerja kurang dari 20 tahun ya diberikan hak kepegawaian lainnya setelah kemudian ini pengintan Bu izin. Ya alhamdulillah kalau dari sisi ini pengintan dengan izin ya Bu, proses lanjutannya sudah berjalan, mohon izin apunten hari ini kan menindaklanjuti proses pemberhentian, tapi karena memenuhi syarat pensiun karena usianya di masa kerja 20 tahun, usia di atas 40, sehingga alhamdulillah mendapatkan hak pensiun itu. Ya hari masalah abdi mah hari buat abdi mah itu kan selama ini Pak Zaizal tanpa tanpa konfirmasi juga kan langsung jebratan di Pemda Kabupaten Sukabumi, mau dikasih sanksi, mau dikasih hukuman kan tanpa konfirmasi sama Pak Zaizal kan selama ini. Jadi ya selama ini ya kayak gitu. Mau dikasih sanksi, mau dikasih sampai hak cuti nggak dikasih pun kan selama ini. Nengok orang tua nggak dikasih hak cuti, hebat kan. Padahal selama ini nggak pernah minta hak cuti, giliran minta cuti itu zaman Pak Jepri kan yang di BP4K dulu. Zaman di BP4K minta hak cuti aja nggak dikasih. Manusiawi nggak seperti itu. Makanya Pak Zaizal nuntut. Apa yang didapat sama Pak Zaizal? Daya kan? Nggak dapat apa-apa, malah sanksi yang didapat. Saya juga punya hak, ayana. Hak sih hidup saya, ayana masa depan saya hancur Pak. Yang jelas-jelas, Pak Om tahu kan? Yang salah saya sama keluarga. Tapi kenapa diputar balikan?
Jadi Pak Zaizal yang salah. Pak Zaizal, kenapa? Karena bukan orang Sunda merenan. Kenapa sampai ada orang kayak gitu ngomongnya? Dasar orang Sumatera heuras. Maksudnya naon? Abdi kan makanya nikah jeung abdi teh jeung orang Sunda beneran nasionalis orangnya. Tapi kenapa sampai kejadian seperti ini kan? Minta bantuan aja sama Pemkab Sukabumi. Apa hasilnya? Nggak ada. Emangnya orang Sumatera di Sumatera Barat nggak ada orang Sunda? Banyak, Pak. Lamun niat Pak Zaizal banyak keluarganya di sana, hancur orang Sunda di sana. Mau apa? Bisa balas dendam, bisa hancur perang antar suku, bisa. Emangnya Pak Zaizal yang cari makan di sini dihancurin mata pencaharian anak. Masa depannya anak sekarang butuh biaya. Saha nu nanggung? Saya teh kerja, Pak, pengangguran, penyakitan. Selama ini ditanggung ku saha? Ku Pak Zaizal. Apa rumah sakit Pak Zaizal dibawa, Pak? Sampai orang tua. Apa yang disebut Pak Zaizal nggak nasionalis? Nikah jeung abdi jeung orang Sunda jeung tukang mulak-malik tanah? Niat nikah sama orang Sunda di sini supaya apa? Ada yang pembela. Tapi apa nih? Pemerintah sendiri nggak malah hancurin. Aneh ya saya. Pemerintah macam apa di dalamnya ini? PKI unggul naon? Siapa yang mau jawab, Pak? Ya, izin Bu. Kita melihatnya bukan dari satu sisi saja, tapi dari berbagai aspek juga kita diperhitungkan. Hanya kebetulan Ibu melihatnya dari sisi itu, kita juga hak Ibu untuk menjawab, itu wajar-wajar saja. Ya saya juga bisa menuntut secara hukum sekarang. Kehidupan saya hancur, Pak. Ya, itu hak Ibu, tapi jelas kami secara normatif sudah melaksanakan sesuai ketentuan, itu yang harus kita laksanakan. Karena kalau seandainya dibiarkan, nanti kan kami jadi presiden buruk. Iya, Pak. Iya. Pak Zaizal sekarang kan punya kasus seperti ini. Iya. Apa Bapak pernah lihat kasusnya itu didasarin apa? Orang marah mungkin nggak marah tiba-tiba. Nggak mungkin meren, Pak. Tinggal lihat tuh latar belakangnya naon. Pak Zaizal dibully, apa orang yang ngebully Pak Zaizal dapat sanksi? Ya. Sampai mereka karirnya tenang-tenang aja, sampai ada yang pensiun. Ya. Itu mah nggak adil, Pak. Ya, mungkin di mata manusia itu tidak adil, mungkin di mata Tuhan itu ada artinya, Bu, ada maknanya ya. Nggak usah ngomong ke sana dulu, Pak. Sekarang ya lihat sekarang lah. Keadilan ada di Pemda Sukabumi kelihatan kan? Justru keadilan kami anak teh sudah memberikan yang terbaik untuk Pak. Iya, untuk Pak Zaizal kan iya. Terbaik hancur Pak Zaizal. Sudah begitu juga, Bu. Iya, ya kenyataannya kan kayak gini, Pak. Oke, itu tapi besok lusa Ibu bisa menyadari ada artinya keadilan. Cuman memang kalau dengan Ya ditinggali keadilan dengan teman-temannya yang udah ngebully dia mah yang nggak adil buat saya, Pak. siap. Hancur saya. Orang teman-temannya yang ngebully apa? Yang ngebully bisa dilihat seperti apa? Nyantai. Ya ditampil. Siap. Awalnya masalah keluarga hebat. Permasalahan keluarga difitnah nggak benar dengan keluarga Pak Zaizal sampai kayak gini. Nuhun Pak Pemda Sukabumi. Hebat Pemda Sukabumi dah. Ibu, ini punten di diktum kedua, apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini berlaku pada hari ke-15 sejak hari ini, Bang. Jadi ada waktu 14 hari, Bang, kami Ibu memproses keberatan banding izin di diktum kedua. Enak dibaca Pak. Oke. Iya. Ibu, baktas kasih Bapak, punten. Ya terima kasih juga ini berkat masalah keluarga Pak Zaizal dapat seperti ini. Awal dari masalah keluarga dibawa-bawa untuk menghancurin Pak Zaizal, Pak. Dan saya juga bisa membawa Pak Zaizal untuk mempersatakan ini Pemda Sukabumi. Saya punya data tentang korupsi. Kita lihat aja. Makasih Pak semuanya. Assalamualaikum. Ibu makasih Bu.
Mantap.